Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wiwi Pratiwi, SE, MM, MAK, AKASI, ACPA selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat kepada Bapak atau Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Janjuni Kalviana dengan NIM 202031009, program studi S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran KAP audit tenur dan audit delay terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Latar belakang penelitian. Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk dapat mengoptimalkan kinerja dengan menjadi perusahaan go public yang wajib menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen pada KAP yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tersusun selaras dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Auditor memegang peranan krusial dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan karena auditor dituntut untuk memberikan penilaian yang objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Kebutuhan akan independensi auditor dalam menjalankan perannya mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching sebagai upaya mengurangi potensi kedekatan yang dapat mempengaruhi objektivitas auditor. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama, apakah ukuran KP berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025? Yang kedua, apakah audit tenur berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025? Yang ketiga, apakah audit delay berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025? Dan yang keempat, apakah ukuran KAP, audit tenur, dan audit delay berpengaruh secara simultan terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025? Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KP terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit tenur terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit delay terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP, audit tenur, dan audit delay secara simultan terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya ada pun landasan teori. Yang pertama, teori agensi atau agensi teori yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan perjanjian antara satu pihak atau lebih yaitu prinsipal dengan pihak lain yaitu agen yang memerlukan kehadiran pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memediasi masalah kepentingan kedua pihak. Auditor independen sebagai pihak ketiga yang netral berperan sebagai penengah sekaligus pengawas terhadap laporan keuangan. Selanjutnya teori sinyal atau signaling teori yang menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan mencerminkan upaya perusahaan dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan sehingga menjadi sinyal bagi investor dalam menilai dan mengambil keputusan terhadap perusahaan. Selanjutnya, auditor switching yang merupakan tindakan pergantian kantor akuntan publik lama dengan kantor akuntan publik yang baru untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan pada periode berikutnya, yang dapat dilakukan secara sukarela maupun wajib. Selanjutnya, ukuran KAP yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu KAP, di mana suatu KAP dikategorikan sebagai KAP besar apabila berafiliasi dengan Big Four, sedangkan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four dikategorikan sebagai KAP kecil. Selanjutnya, audit tenur yang merupakan jangka waktu hubungan kerja antara kantor akuntan publik dengan klien dalam pemberian jasa audit yang telah disepakati. Hubungan kerjasama yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko munculnya keakraban yang berlebihan sehingga berpotensi menurunkan objektivitas dan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, audit nilai, yaitu jangka panjang waktu yang diperlukan auditor dalam menyelesaikan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan, terhitung sejak tanggal penutupan tahun buku laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang tertera di samping, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis ke-1 yaitu pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Hipotesis kedua, pengaruh audit tenur terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Hipotesis ketiga yaitu pengaruh audit delay terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Hipotesis keempat, pengaruh ukuran KAP, audit tenur, dan audit delay secara simultan terhadap auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya, ada pun metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas yang digunakan untuk menganalisis
serta menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga 2025 yang berjumlah sebanyak 70 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sehingga diperoleh 50 perusahaan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui dokumen atau sumber yang telah dipublikasikan berupa laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BI. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi logistik dengan uji-ujinya sebagai berikut. Yang pertama ada uji goodness of fit, kemudian uji pseudo R-square, uji classification table, uji simultan dengan likelihood ratio, uji parsial dengan Wald test, dan yang terakhir interpretasi koefisien regresi logistik dan odds ratio. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, uji kebaikan model atau goodness of fit test. Hasil goodness of fit test menunjukkan nilai Hosmer-Lamshaw sebesar 8,2944 dengan probabilitas chi-square sebesar 0,4053. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima yang artinya model regresi logistik dinyatakan fit atau sesuai dengan data penelitian, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya karena mampu merepresentasikan data dengan baik. Selanjutnya, uji koefisien determinasi pseudo R-square. Pada model logit diperoleh nilai pseudo R-square sebesar 0,420251 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri atas ukuran KAP, audit tenure, dan audit delay mampu menjelaskan variasi terjadinya auditor switching sebesar 42,03%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi auditor switching pada perusahaan infrastruktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji ketepatan model atau classification table. Berdasarkan hasil uji classification table, model regresi logistik memiliki tingkat akurasi klasifikasi secara keseluruhan sebesar 84,41%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan dengan benar perusahaan yang melakukan auditor switching maupun yang tidak melakukan auditor switching. Dengan demikian, model regresi logistik dalam penelitian ini memiliki kemampuan klasifikasi yang baik sehingga dinilai cukup akurat dalam memprediksi auditor switching pada perusahaan sektor infrastruktur. Selanjutnya uji simultan atau likelihood ratio test. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, nilai likelihood rasio statistik sebesar 86,60501 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi 5%, sehingga hipotesis sempat diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran KAP, audit tenure, dan audit delay secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu auditor switching. Selanjutnya uji parsial atau Wald test. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ukuran KAP memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0122 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu diterima, artinya ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Yang kedua, audit tenure memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang berarti audit tenure berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Yang ketiga, audit delay memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2735 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti hipotesis 3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa audit delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap auditor switching. Selanjutnya, audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap auditor switching. Dan yang ketiga, audit delay tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Keempat, ukuran KAP, audit tenure, dan audit delay secara simultan berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Adapun implikasi yaitu yang pertama, hasil temuan menyatakan bahwa ukuran KAP dan audit tenure berpengaruh terhadap auditor switching, memperkuat agensi teori dan signaling teori yang menyatakan bahwa perusahaan mempertimbangkan karakteristik auditor untuk mengurangi asimetri informasi dan memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan. Keputusan perusahaan dalam melakukan auditor switching tidak selalu dipengaruhi oleh lamanya penyelesaian proses audit, tapi lebih dipertimbangkan karakteristik auditor dan hubungan perikatan audit. Selanjutnya, investor dapat menjadikan kebijakan perusahaan dalam memilih dan mempertahankan auditor sebagai salah satu indikator dalam menilai kredibilitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan.
Selanjutnya, saran. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yang digunakan serta menambah variabel lain yang mempengaruhi auditor switching. Bagi perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan karakteristik auditor dan hubungan perikatan audit dalam menentukan kebijakan penggunaan jasa auditor sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan bagi auditor diharapkan menjaga profesionalisme, independensi, dan hubungan profesional dengan klien dalam setiap penugasan audit. Dan hasil pemaparan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.